Saya mau melaporkan kuasa hukum dari Novi, tapi saya konseling dulu. Dulu seperti apa nanti, apakah deliknya masuk atau tidak. Kalau masuk saya langsung teruskan dengan pengaduan, tapi kalau kurang berkas nanti saya laporkan lagi. Kalian bawa kenapa, Bang? Alasannya karena ada dugaan pencurian data pribadi saya ya di dalam proses laporan saya terhadap akun Pratiwi Novi ya, yang menyoal masalah surat kuasa saya, kuasa lisan dari Novi Pratiwi Novianti ya, yang berkaitan dengan Agus Salim. Jadi hari ini saya ingin konsultasi dulu dengan pihak penyidik. Saya sudah telepon pihak-pihak kolega saya dan saya diarahkan untuk ke sini. Nanti seperti apa di dalam saya laporkan lagi. Sekalian bawa barang bukti ya. Hari ini kuasa hukum Novi aja Pak sama Novinya Bang? Novi udah kemarin saya udah laporkan. Di Polres Tangsel kemarin ya Bang? Ya, hari ini untuk kuasa hukumnya. Setelah itu besok untuk Novi lagi ya, dengan pihak-pihak lain ya, terkait dengan perlindungan anak. Lalu besok juga kami akan melayangkan surat keberatan atas perdamaian di Kemensos ya. Jadi kami tidak menginginkan perdamaian terlebih dahulu karena proses pidananya harus lanjut. Karena ada dugaan money laundry di Yayasan Novi ya, yang juga disampaikan juga oleh beberapa pihak termasuk PPATK ya. Menduga ada pencucian uang. Ada juga human trafficking, penjualan manusia atau perdagangan manusia di situ, dugaan ya. Jadi kita harus bongkar ini. Karena ini tugas besar kita sebagai anak bangsa, dan ini bagian daripada kita mendukung program Pak Prabowo untuk bersih-bersih dari korupsi, dari pencucian uang dan nepotisme dan lain-lainnya. Oh, Abang juga mempertanyakan yang ngapain Mensos ini ngurusin soal... Iya, saya bertanya, kok masalah remeh-temeh begini sampai menteri turun, ada apa? Jangan-jangan Yayasan Novi ini jadi sarangnya pencucian uang gitu loh. Kok sampai menteri turun? Sebenarnya kan masalah ini selesai hanya dengan Dinsos gitu. Dinsos Kota Tangerang. Tapi kenapa sampai menteri ini mau capek-capek mendamaikan? Korelasinya apa gitu loh? Oke, ini edukasi, tapi jangan seperti ini caranya gitu. Karena kan banyak pihak juga yang masih berlomba-lomba untuk mencari keadilan, gitu, untuk mencari kepastian hukum di sini. Jadi inilah yang menjadikan kami ini keberatan, sehingga saya akan melayangkan surat keberatan atas laporan atas proses perdamaian tersebut itu. Dan jika Mensos masih menjalankan itu, maka kami akan gugat Mensos. Berarti Mensos tidak mengikuti perintah Pak Prabowo untuk bersih-bersih. Harusnya Mensos ketika ada pernyataan masyarakat yang mencurigai satu rekening karena adanya dugaan pencucian uang, harus kooperatif. Mensos itu harus kerjasama dengan polisian dan kejaksaan. Olah itu PPATK dipanggil, ikut sertakan PPATK. Ini baru benar mendukung program pemerintah untuk bersih-bersih dari korupsi. Kalau ini ada dugaan korupsi ditutupi begini dengan perdamaian lalu kasusnya tutup, besok bagaimana? Gitu loh. Karena ini kan saya menduga ya, ada proses yang ilegal di sini. Dan yang kedua, saya menyayangkan pihak Pertiwi Novianti. Ya. Dia diduga mengeksploitasi anak kecil dengan memajang foto, video yang menarasikan bahwa ini anak orang gila, ya kan? Ini anak orang gila, anak orang yang sedang gangguan jiwa, yang diobati dalam sakit jiwa, hamil lalu diambil oleh dia, tapi anaknya tidak diblur oleh Densu dan Novi Pratiwi Novianti pada saat di podcast Densu. Nah, Densu ini apakah punya izin legalitas untuk menyiarkan hal-hal tersebut? Selama tidak ada delik yang muncul dalam siaran tersebut, kita tidak akan permasalahkan. Tetapi ketika ada unsur delik, anak kecil di bawah umur, ya, yang masih belum mapan menurut saya, dieksploitasi seperti itu. Nah, ini akan
kami permasalahkan juga gitu. Saya Bang. sudah persiapan tim untuk membedah ini. Pasal apa Bang rencananya nanti akan dilaporkan jika nantinya jadi? Nah, kami akan melaporkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu dulu satu. Barang bukti apa Sebagai aja, Bang? terlapornya mungkin Densuda Pratiwi Noviati. Barang bukti apa aja yang Barang dibawa? buktinya video, screenshotan, komentar, statement dan lain-lain. Ya, yang menyatakan bahwa ini anak orang gila dan lain-lain. Ini kan kita pikirkan bagaimana kelangsungan hidup anak ini nanti ketika otaknya sudah utuh, bisa memahami situasi tempat. Dia akan melihat jejak digital itu. Dia akan besar dan akan menjadi olok-olokan kawannya. Mana Komisi Perlindungan Anak yang dibentuk oleh negara? Kemana Komisi Perlindungan Anak? Tidur? Hah? Nanti keluar ketika kasusnya udah viral. Kemana? Kalau nggak mampu menjabat Komisi Perlindungan Anak, ganti dengan kami. Kami mampu. Kalau kalian nggak bisa membersih-bersih negara ini dari korupsi, ganti, kami mampu. Masih banyak pejabat yang berintegritas yang akan membantu Pak Prabowo. Karena kasihan Pak Prabowo kalau harus bekerja sendiri. Kalau di sekitarnya ini orang-orang lip service semua gitu, retorika yang akan mengkeroposi kabinet Pak Prabowo. Gitu. Kalau memang nggak mampu, bilang. Kami banyak putra bangsa yang lebih kredibel, yang mampu menggantikan posisi mereka sesuai dengan disiplin ilmu yang kita punya. Gitu. Pendidikan yang bermanfaat bagi Oke bangsa Bang, ini. kemarin Teh Novi dilaporkan pasal apa Bang? Kalau begitu? Pasal 27A, ya. Pasal 27A junto pasal 45 ayat 4. Terkait statement Alvin Lim, Abang katanya itu mempertanyakan bukan pernyataan ya Bang?